Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila jami'i qawlihi wa anbiya'i mursalin wa ala awliya wa syuhada as-solihin wa ulama al-musannifin malaikatul muqarrabin khususan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dan semua guru-guru kita Syekhullah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa laisa lil ghadabi wasyahwati ilaihim thariqun. Jadi kemarin dijelaskan orang itu kalau dimensi yang dominan dimensi-dimensi kehewanan ya, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam soal-soal hewaniyah ya, dalam soal perut dan kemaluan. Jika dia itu dominannya adalah apa? Dimensi binatang buas, maka dia punya kecenderungan menyerang atau menerkam. Kalau dia dimensinya Setonia, maka dia senang makar ya. Makar itu tipu daya, memperdaya orang berbuat jahat atau memanfaatkan orang lain. Ya. Nah, tetapi kalau dimensi kemalaikatan itu kesibukannya adalah musyahadati jamalil hadratir rububiyyah. Jadi nek apa kebahagiaan dimensi kemalaikatan itu musyahadah fi musyahadati jamalil hadratir rububiyyah. Walaisa dan tidak ada lil ghadabi bagi ghadab ya. Ghadab itu dimaknani emosi biar lebih umum ya. Ya makna yang apa yang dekat ya itu marah itu, tapi sebaiknya dimaknani secara umum tentang emosi. Walaisa dan tidak ada lil ghadabi bagi ghadab wasyahwati dan syahwat atau keinginan. Ilaihim bagi malaikat itu torikon jalan. Jadi kalau keinginan dan syahwat apa emosi dan syahwat itu tidak memiliki jalan sebagaimana jalannya dimensi kemalaikatan itu. Ya artinya syahwat dan ghadab itu tidak sampai bisa bermusyahadah. Musyahadati jamalil hadrati rububiyah nggak iso tekan kono. Kalau orang apa dominasinya adalah ghadab wa syahwat. Ini kalau mau diperluas pembicaraannya kita itu bisa membahas ya. Kalau ghadab itu kalau mau diperdalam sampean memperdalam psikologi emosi ya. Jadi ada psikologi emosi itu kan banyak teori-teori emosi. Misalnya teori emosinya William James yang saya ceritakan untuk Mas Dengar. Ada teori emosinya Cannon, ada teori emosinya siapa. Jadi itu kita bisa lebih memahami emosi. Wasyahwati dan syahwat. Syahwat itu keinginan. Ya mungkin memang bisa juga kita membahas, memperdalam, ya, walaupun mungkin tidak tepat betul itu teori motivasi. Jadi kalau orang syahwat itu kan dorongan ya. Motivasi itu artinya bergerak, motif. Yang membuat kita bergerak itu kan motivasi. Nah, maka lalu kalau apa ghadab dan syahwat itu berada di dosis yang tidak normal, jadinya apa menjadi apa dimensinya setonia. Tapi kalau dia dijadikan satu tentara, kalau istilahnya di sini asakir atau askar, tentara bagi kolbu, maka ghadab dan syahwat itu jadi bermanfaat. Nah, kita perlu begitu memperdalam teori-teori kita kombinasikan itu. Jadi teori-teori psikologi misalnya. Nanti akal itu bisa nanti kan ada ya, di sini kan ada istilah akal ya. Akal kan Perdana Menteri kalau menurut Al-Ghazali. Itu bisa
didalami melalui psikologi kognitif. Ya. Jadi kan psikologi ada psikologi kognitif, ada psikologi motivasi, ada teori-teori emosi. Nah, itu diperdalam. Nah, sehingga kita bisa menemukan keunikan-keunikan. Ya, sopo ngerti ku sampean iso nemokke teori-teori baru. Karena teori baru itu baru ketemu, nah, sampean bisa memperdalam semua teori kan. Teori ini ngerti, teoriku ngerti, teori ini ngerti, terus sampean gadoke ibarat puzzle itu iso kan ora, puzzle ini bisa ketemu nggak? Kalau nggak ketemu itu lubangnya di mana? Lubang apa yang perlu diisi sehingga nanti puzzle itu bisa ketemu. Nah, itu ilmuwan ngono. Niatmu jadi ilmuwan ya. Nah, niatmu jadi praktisi, yes. Nggak usah sedalam itu. Tapi paling bagus itu ilmuwan yang praktisi, praktisi yang ilmuwan itu luar biasa. Dari mana kan? Oh, tas. Ya. Nah, jadi kalau apa? Sampean ingin jadi ilmuwan, apalagi sampean itu kan 4 tahun tuh belajar tasawuf. Ngeri loh itu. 4 tahun belajar tasawuf. Ya, atau ada yang ini berapa mas sampai 7 semester ya? Eh 5 semester baru ya? Itu kalau sampean memperdalam tasawuf, diperdalam psikologi kan sampean juga dapat cukup lumayan sebenarnya ya. Cuma kalau sampean cuma nggak punya gairah di bidang ilmu ya memang jadi sinawopo gitu. Tapi kalau sampean punya gairah ilmu itu sampean itu tadi. Jadi korespondensinya begitu kalau di apa kimia usahadah itu dengan psikologi itu korespondensinya begitu. Jadi kalau di dalam psikologi itu kan yang terkenal kan saya kan baca itu psikologinya umumnya Ajeng gitu loh. Kan saya baca kan ada psikologi emosi, ada psikologi kognitif, ada psikologi motivasi. Nah, itu sebenarnya kalau saya pikir-pikir, saya renungi, sepertinya bisa kita komunikasikan itu. Komunikasi antara terminologi psikologi itu, misalnya psikologi kognisi dengan akal, psikologi motivasi dengan syahwat. Ya. Jadi syahwat itu sampai nek mau kitab tentang tasawuf syahwat, sampai pikiranmu jelek loh. Keliru sampai nek mikirmu elek. Syahwat itu sebenarnya keinginan itu syahwat. Nah, cuma kan nek bahasa Indonesia kan udah dielek loh. Ya, konotasinya kan syahwat. Padahal nek kene syahwat itu wasa'adatus sibai fid dzurfi wal fathi niku iku syahwat itu ngono iku enggak melulu dimaknani hal-hal yang bersifat negatif. Jadi netral. Jadi nek godop sama syahwat sama akal atau itu netral ya. Kalau dia memang bisa jadi pelayannya kolbu maka baik. Kalau dia jadi di depannya kolbu malah justru jadi imamnya kehidupan ya itu salah. Jadi pada dosisnya. Jadi kalau mau digambar, kalau ini kayak timbangan, ya timbangan dua ini, yang ini eh, malaikat ya sifat kemalaikatan, yang ini sifat setan, sifat kesaitonan. Nah, kesetanan itu wujudnya biasanya ya. Kesaitonan atau saitoniah itu. Lah ning kene iki ana loro sahabat dan godop. Iku nek geser rene jadine kesetan. Tapi nek geser rene dadine ning malaikat. Jadi itu dinamikanya begitu. Ya. Wa in kunta dan jika ada engkau min jauharil malaikati dari elemen-elemen malaikat. Oke, banyu kan? Kami air hangat. Berwisudane Mas Dika mau asine ada. Itu kan mau. Wa in kunta min jauharil malaikat jika engkau itu menjadi adalah elemen malaikat, fajtahid maka bersungguh-sungguhlah engkau. Fi ma'rifati aslika di dalam memahami asal muasalmu. Jadi itu caranya belajar memahami asal muasal itu gimana? Tapi saya teruskan dulu sampai titik ya. Wa in kunta dan jika engkau min jauharil malaikat itu kok dari elemen malaikat, kowe kepengen ngono, fajtahid maka bersungguh-sungguhlah fi ma'rifati aslika di dalam memahami asalmu. Asli itu
intimu ya atau bisa dimaknani akarmu. Akar, asal itu akar. Kata ta'rifah hingga engkau tahu atoriko akan jalan. Ila khadratil ilahiyati kepada hadirat ketuhanan. Watablugo dan engkau sampai ila musahadatil jalali kepada menyaksikan keagungan wal jamali dan keindahan. Watu haliso dan bersih engkau nafsa membersihkan engkau nafsaka akan dirimu min qaidis syahwati daripada belenggu syahwat wal ghadabi dan ghadab. Ghadab itu emosi ya. Nah, jadi bagaimana kita itu memahami asalmu itu dari mana tuh? Nah, ini ya kadang-kadang itu kita belajar tasawuf, tapi bagaimana mempraktekkan. Jadi itu yang kadang-kadang kurang. Misalnya sampai belajar itu hanya memahami secara intelektual gitu. Tapi terus piye ya? Torekohnya itu loh gimana? Nah, cara nih golek asalmu memahami asal itu gimana? Jangan hanya dikasih tahu kita kok asalmu itu misalnya naik sampean mau ning Sirul Asror, ke asalmu kan alam lahud gitu. Terus sampean hanya mantok-mantok nih asam lahud. Iya iya. Itu artinya sampean hanya memahami secara intelektual, tetapi neng rasamu ku gak ono. Kamu nggak nemukan rasa pencarian itu. Lah carane piye? Yo takon, takon dirimu sendiri, takon-takonan. Aku ini asalnya kondi. Saya kan sekarang ya, saya ajari caranya nanya. Oh asal saya misalnya yang dari Pemalang, Mbak Sri ya? Nah, dari Pemalang. Mbak Sri, saya dari mana Mbak Sri? Dari Pemalang. Terus saya nanya, dan sebelum dari Pemalang dari mana? Sampean Mbak Lo. Di mana ya? Dari sebelum di Pemalang di mana? Kan harus ditanya begitu. Wong, wong kepengen takon asale ya. Saat durungin yang Pemalang aku nindi. Wah nggak tahu Pak. Paling di perut ibu saya. Kan gitu jawabanmu ya. Ya terus kalau ditanya lagi, nah, sebelum di perut ibu dari mana? Nah, nek jawabanmu alam roh itu kan alam roh itu kan masih imajinatif yang nggak sampai bayangnya kan nggak bisa. No? Ditanya lagi sampai kamu bisa rasain gitu. Coba sekarang sampai nak takoni. Sampai asalnya kondi Majawir, Banyumanik, sampai ono rasane kan. Coba sampai asalnya kondi Majawir dari alam roh. No? Kan orang-orang rasane itu. Karena memang alam ruh itu nggak bisa diimajinasikan dengan pikiran, dengan indrawi gitu. Nah, makanya caranya itu gitu. Takon. Itu dulu teknik bapak saya. Bapak saya itu senengannya takon sampai anaknya gitu. Selalu ditanya setiap melakukan sesuatu. Jadi misalnya saya belajar ya ditanya. Jenama apa, Cung? Matematika. Ya, untuk apa belajar? Sesuk kan tes. Nah, memangnya ngopo nek sesuk tes? Iben bijine apa? Nah, kalau nilai sudah bagus memang mau apa? Biar apa? Ya biar marem toh, Pak. Biar bangga ya. Banggain Bapak. Dan nek Bapak bangga terus memang buat apa? Terus saja ditanya sampai nggak bisa jawab. Jadi kamu bertanya sampai nggak bisa jawab gitu loh. Pertanyaan sampai nggak bisa jawab. Nah, yang nggak bisa jawab itu jenenge alam amer itu yang terus pokoknya ono apa ya tak ngerti. Misalnya kalau tak takoni asalmu. Oh kok misalnya oh Pekalongan kan bisa jawab ya. Sampean bisa iso ngerasa tenan kan jawaban gitu. Terus ya sebelum di Pekalongan di mana? Wah, di perut ibu saya, Ustaz. Nah, sebelum di perut, ya di mana ya? Wah, nggak tahu kan sampean ya. Sudah, nah itu udah sampai itu. Dan besok kamu tanya terus gitu. Mbok takoni terus pas ngalamun gitu. Pas sampean sendirian ngono kuwi, sampean tanya terus. Jadi sampean misalnya kuliah, ini kan kuliah kan. Karena dilakoni ben opo kan bendang lulus ya toh. Ya, bener itu. Ojo bendang ora lulus ya, malah salah. Bendang lulus. Ya. Nah, setelah ditanya ben lulus, nek lulus harus ngopo? Apa Mbak? Kerja ya atau Mbak mungkin rabi kan undang nikah. Lah terus nek nikah terus harus ngopo? Ya biar biar kan Pak bisa membangun rumah tangga nggak apa bisa lepas dari ketergantungan orang tua gitu. Nah terus nek iso ngono tuh harus ngopo? Nah iso tergantung. Ya biar didik anak-anak saya nanti biar anak-anak saya bisa kita. Lah nek anak-anakmu ben opo? Ben anak saya bisa kuliah lagi Pak.
Karena anakmu bisa kuliah, ya biar dia lulus, Pak. Kalau lulus, ya biar dia nanti nggak anu nggak lepas nggak tergantung sama saya, dia bisa mandiri. Ya, terus nek anakmu mandiri ya mau ngono terus buatan. Iku torekoe ngomong. Jadi menanyakan tapi jangan harap ada jawaban yang pasti sebab jawaban yang pasti itu aslinya salah mesti. Karena kalau yang pasti itu berarti jawaban logika. Nah, jawaban yang buh kuwi lah sebenarnya jawaban ruhania. Mulane nek sampean maca syahadat lho iku, makane ning syahadat iku nek ning tasawuf iku la ilaha iku jenenge nafi, illallah jenenge isbat. Jadi aslinya itu ora ono apa-apa. Jadi cara mencari Tuhan, itu Nabi Ibrahim kan gini ya, nafi isbat. Nafi dulu Nabi Ibrahim. Wah, srengenge ketoke Tuhan. Kan gitu Ibrahim tuh. Srengenge Tuhan. Tapi terus, mosok tenggelam? Berarti ora Tuhan. Berarti matahari bukan Tuhan. Berarti nafi. Nafi dia, menafikan matahari sebagai Tuhan. Terus roh bulan. Roh bulan dideloki, wah wapi ini. Ini so rajane langit itu bulan. Tapi bareng apa bulan-bulan berikutnya, lalu kita mak celirit tok. Akhirnya dia menafikan, berarti orang Tuhan. Terus gitu terus sampai akhirnya kuwabeh tidak Tuhan nafi ya. Berarti sing Tuhan kuwi, sing mbuh kuwi. Mulane la ilaha illallah. Allah itu artinya nek bahasane awal katanya kan al terus ilaha. Jadi al ta'rif ya, namanya al ta'rif, al makrifat itu loh kan ono isim makrifat, ono isim nakirah kalau bahasa nahwu ya. Nah, yang ono ale ku makrifat. Kui, misalnya masjidun, kui masjid. Nek al masjidu masjid kui kan ngono. Ya. Maktabun iki meja. Al maktabu meja kui. Ilahun Tuhan. Al ilahu Tuhan kui, pokoknya kui yang nggak bisa dibayangkan. Makanya nggak ada satupun nabi yang bertemu Allah secara zatiah. Karena memang illallah itu bukan bukan ketemu Allah secara zatiah, tetapi memastikan bahwa ada Tuhan yang nggak bisa kita akses zatnya. Nah, itu namanya isbat. Jadi latihannya begitu, sampai bertanya tentang diri, tentang tujuan hidup, tentang nek ngopo-ngopo itu sedikit banyak buat takon. Atau minimal sampai menyadari untuk apakah ini semua. Nanti lama-lama sampai akan nggak menemukan jawaban. Nah, ketika nggak menemukan jawaban, ini bener. Jadi yang bisa jawab terus, kejar terus. Jadi yang bisa jawab, kejar terus. Bisa jawab, kejar terus, sampai raiso jawab. Akhirnya jawaban wis pokoknya wallahu a'lam. Jawabannya ngono ya. Di jawaban terakhir ini wallahu a'lam. Sembuh, lambuh, wilah ruhaniah. Isbat. Nabi isbat. Jadi carane memahami makrifati aslika, memahami asal muasalmu itu takon. Ya asalnya kondi ditakoni. Nah, memang ada teorinya. Nanti teorinya Syekh Abdul Qadir, manusia asalnya dari irodahnya Allah, Allah berkehendak ya. Lalu dari irodah ini lalu Allah me menciptakan Nur Muhammad di dalam alam lahut, lalu dia turun memakai baju Jabarut, lalu turun pakai baju Malakut, sampai kita turun pakai baju alam mulk ini. Itu kan teori. Tapi seandainya cerita ngono kan kamu cuma bayang-bayangin aja. Ini ngopo, enggak ada rasane. Teori semacam itu. Nah, kita melatih diri kita agar ono rasane. Yo takon tenan sama diri. Jadi takon sampai raison jawab. Jadi saya pinter, saya suwi takone. Ane wong iki saya pinter tahu kita suwi. Karena dia saya pinter. Dia bodoh sembuh udah ngertos loh. Langsung penak malah. Orang muter-muter. Lah nek wong pinter jawabannya kan iso wae. Contohnya ini, kenapa kamu bisa hidup? Nek cara wong ora pinter ya langsung muni mbuh ya, kan langsung ngono kan. Tapi wong sing pinter kayak aku karena ada jantung berdetak. Ya, karena saya tahu kan yang membawa kehidupan pokoknya nek jengene wong urip kan jantungnya berdetak. Makanya saya bisa jawab. Tapi mungkin kalian bisa jawab semua karena jantung berdetak. Tapi kalau saya tanya lagi, mengapa jantung bisa berdetak? Nggak ada yang bisa jawab lagi kan?
Karena saya pinter, saya tahu ilmu kedokteran, saya bisa jawab. Karena ada pacemaker. Nanti karena kenapa ada pacemaker? Nanti kenapa pacemaker mau bekerja? Nggak semua orang bisa jawab, tapi orang seperti saya akan berpikir karena ada ci jantung yang masih ada ruhnya, ci-nya itu. Ya, ci. Nah, kenapa ci itu ada? Karena asalnya dari ruh. Kenapa ruh ada, Nek? Wong pinter kan jawab terus, Pak. Mulane tahu kita suwi, tapi karena lama itu jadi mengendap betul, rasanya lebih kuat. Tetapi yo gampang gelempang, maksudnya orang ketika cerdas dan pinter itu kan nggak gampang berpuas diri, selalu mencari dan mencari. Resikone ngono. Jadi wong pinter itu ono resikone, wong bodoh ya ono resikone, ya ono penake. Makanya nanti nang swarga itu Allah itu adile ngono lho. Jadi makanya yang surga atau kebahagiaan itu milik semua orang, punya kesempatan semua, punya kesempatan yang sama, ini ngono. Nek pinter ya punya kesempatan, ya cuma resikonya ngono kuwi mau. Tapi kan ketok jos wong pinter itu. Tapi nek bodoh penak langsung. Kenapa kok urip? Jawa ngono wis sembuh jawabannya wis. Duka Pak. Pokoke urip wis langsung titik, wis langsung duka Pak. Nah, itu kan berarti wis bar. Tapi nek saya jawab kan perlu ditanya lagi, terus gitu ditanya. Ini ngombe banyu yang ini, misalnya panas ini, kan rasanya hangat. Kok iso hangat ya? Ya mesti jawab kan karena berdigodok kan ada api. Lalu nanti ditanya lagi, kenapa api itu bisa panas? Nah, ahli kimia kan menurut ya. Yo karena nanti mengandung ini Pak, mengandung ini. Lah kenapa kok bisa mengandung itu? Dari mana asalnya? Takon terus. Tapi ini wong orang ngerti kimia, kenapa hangat digodok wis titik. Kenapa digodok kok iso panas ya? Terus hukum alam. Ya sembuh lah. Habis sembuh. Semua sebenarnya semua ilmu pengetahuan itu sebenarnya masih iso mbok tututi ya. Jadi misalnya masih bisa jauh. Misalnya tentang awal penciptaan. Kalau teori Big Bang kan, kalau penciptaan itu dengan bukti adanya black hole misalnya. Lah nanti nek ditakoni lah sing gawe Big Bang sapa lho, kan ono takon terus. Jadi sing awal iku sapa asline? Wis pokoke mbuh wallahu a'lam. Mane nek ngaji-ngaji ning pesantren itu selalu ditutup dengan wallahu a'lam bishawab. Karena memang ya ora ngerti. Wis sembuh sing bener sing ndi ora ngerti. Ya. Wa ta'lama dan hendaknya engkau tahu anna hadhihi sifati. Sesungguhnya sifat-sifat ini li ayyi syai'in untuk apa rukibat dipasang fika kepadamu. Jadi sampean kudu menyadari mengapa kok sifat-sifat tadi ada godok, ada syahwat, ada kemalaikatan, ada sifat-sifat saitonia itu kok rukibat dipasang fika kepadamu. Fama dan tidak ya titik ya. Jadi tadi itu jadi gini. Tugas kita jika kamu memang berasal dari elemen malaikat yang harus dominan, maka kamu sungguh-sungguh satu sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh memahami asal muasal kita itu dari mana aslinya. Terus memahami itu untuk apa? Agar kita bisa menggapai memahami jalan hadrotil ilahiyah. Agar kita bisa musyahadah, bisa menyaksikan jalaliyahnya, jamaliyahnya Allah, dan kita bisa membersihkan diri kita dari belenggu syahwat, dan kita jadi tahu bahwa sifat-sifat ini untuk apa kok diberikan kepada kita. Jadi fungsinya kuwi ya agar kita tahu mengapa kok sifat-sifat seperti itu ditempelkan kepada kita. Fama dan tidak. Kalau aku menciptakan akan sifat-sifat itu. Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala. Litakuna agar jadi sifat-sifat itu asiroha menjadi menawon. Asiroha akan tawanan sifat-sifat itu. Jadi, gini ini. Fama dan tidaklah.
Kolako menciptakan hak akan sifat-sifat itu Allah Ta'ala litakuna agar engkau jadi asiroha tawanannya. Jadi Allah tuh nggak baik mau ya sifat malaikat, sifat setan, sifat godok, sifat syahwat. Itu bukan agar kamu jadi tawanan mereka, enggak. Ya. Walakin tetapi sebaliknya, kholaqo menciptakan Allah ha akan sifat-sifat itu. Kata takuna hingga engkau menjadi asroka tawananmu. Ya. Jadi biar sifat-sifat itu menjadi tawanan kita. Waktu sakhiro dan engkau memerintah atau menundukkan ya. Akan sifat-sifat itu untuk apa lisafari untuk perjalanan alladzi yang kudamaka engkau itu ditegakkan. Ya saja nih sampean niku aslinya kono apa sih? Ya, itu tadi untuk kembali kepada Allah. Nah, sifat-sifat itu tadi harus kita tundukkan agar kita bisa lisafaril ladzi qaddama. Wataja'ala dan engkau menjadikan ikhdaha salah satunya markabaka menjadi kendaraanmu wal ukro yang lainnya silahaka menjadi senjatamu hatta tasida hingga engkau bisa menangkap biha dengan sifat-sifat itu saat dataka akan kebahagiaan. Jadi Allah itu menciptakan sifat-sifat seperti itu kok kita itu diberi anugerah berupa emosi, anugerah berupa motivasi, kayak keinginan. Kenapa kok diberi anugerah semacam itu? Ya agar kita itu menggunakan mereka, bukan kita yang digunakan oleh mereka. Jadi kita itu harus selalu jadi subjek. Tapi nanti pertanyaannya sebenarnya begini, Mas. Sampai nanti setelah membaca Kimia Usaha, kan Imam Ghazali kan kamu harus menggunakan akalmu untuk menjadi apa itu? Menjadi perdana menteri, menjadikan hodopmu sebagai polisi, menjadikan keinginanmu sebagai wali kota, syahwatmu sebagai wali kota, menggunakan tubuhmu sebagai wilayah kerajaan. Itu semua nanti yang dirajanya adalah kolbu. Tapi pertanyaan itu sebenarnya nanti pertanyaan yang lebih mendalam. Lihat terus kolbu disadari oleh siapa? Nah, nah itulah nanti yang kalau di dalam bidang tasawuf itu menjadi kerumitan itu di situ nanti. Kerumitan keindahan, kerumitan tapi indah itu nanti di situ. Sehingga memunculkan apa nanti sampean bisa memahami anal haknya al halaj. Kalau kan ngomong kan anal hak. Nanti sampean bisa memahami ekstasenya Jalaluddin Rumi, bisa memahami wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Itu nanti sebenarnya pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Jadi nek sampean kan duwe kolbu, ya. Kan kolbu, kolbu itu raja. Terus raja ini duwe perdana menteri sing ini akal. Akal duwe murid duwe bawahan sing ini godok dan syahwat. Duwe wilayah tangan, sikil, seluruh anggota. Lalu pertanyaannya itu yang menyadari itu semua itu siapa? Iki kol buku lah. Iki sing ngomong lho sapa? Iki bukan pertanyaan untuk dijawab loh. Untuk dihayati bukan untuk siapa. Karena yang jawab mesti salah. Ya, ngono meneh. Jadi nek jawab mesti salah. Jadi jawablah sampai kamu tidak bisa menjawab. Nah, itu ya. Itu perjalanannya begitu. Jadi memang apa perjalanan menuju kebahagiaan itu sebenarnya adalah kalau saya membayangkan itu begini. Kita itu sebenarnya menyadari diri kita, misalnya kita bayangkan seperti ombak di lautan ya. Kita itu tanpa sampean itu menganggap bahwa ombak itu yang paling penting. Padahal ombak itu hanyalah dinamika lautan. Jadi kita itu sebenarnya lautan, bukan ombak. Emosi, keinginan, apalagi tadi pikiran, itu sebenarnya ombak-ombak. Nah, ombak itu ada di mana? Itu di dalam samudra, di dalam lautan. Nah, kitalah lautan itu sebenarnya. Sehingga nanti itu torekohnya atau metodenya.
Sampean mengamati keinginan. Oh, ini ombakku. Oh, wi ketika mengamati emosi itu ombakku. Jadi itu bukan dirimu, itu hanya dinamika ombak. Dirimu yang sejati adalah lautan. Nah, itu nanti sebenarnya di situ sampai nanti kalau sampean mendengarkan apa ngendikane para wali yang kadang-kadang sulit dipahami itu, ya misalnya al-halal. Kalau konsepnya itu ono sampean coba ya pelajari al-hulul. Kan ada hulul istilah ya. Ada hulul, ada wahdatul wujud, ada macam-macam itu istilah-istilah kayak gitu. Itu sebenarnya kalau kita menghayati dengan lebih dalam itu konsepnya seperti ini tadi yang barusan saya sampaikan. Bahwa kita itu sebenarnya ombak itu hanyalah dinamika dari lautan, kamu atau aku bukanlah ombak, aku bukanlah ombak yang pasang, aku bukanlah ombak yang surut, tetapi aku adalah lautan itu. Jadi malah nih ombak mau pasang, mau surut, lautan nggak pernah kehilangan lautnya. Nah ombak itu bisa naik turun mas, ombak itu ya kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut, tapi naik lautan itu tidak. Nah itu yang nanti disebut kalau di dalam Sirul Asror namanya Al-Qurbah. Jadi derajat Al-Qurbah yakni derajat ketika seseorang hamba itu betul-betul bertauhid kepada Allah. Dalam tanda petik menyatu dengan Allah. Dalam tanda petik selalu diberi begitu agar kita jangan terjerumus dalam apa namanya pemahaman-pemahaman yang keliru. Jadi misalnya pemahaman yang keliru itu muridnya Syekh Siti Jenar misalnya. Nek Syekh Siti Jenarnya mungkin bener loh ya. Gurune ini mungkin bener. Syekh lemah abang. Tetapi lalu murid-muridnya itu ketika Syekh Siti Jenar itu bilang aku adalah Tuhan, itu sebenarnya Syekh Siti Jenarnya hilang. A itu aneh gede, A besar. Lah, lemah abange itu hilang wis ora ono. Tapi lalu muridnya ngomong aku niku aneh cilik. Jadi aku Tuhan. Jadi Tuhan itu mustamir, Tuhan ini jika, jawahir, enggar, Tuhan ini ilham. Berarti ngono salah. Wong ketika al-halat ngomong anal hak itu hal-halatnya sudah nggak ada. Nah itu sebenarnya. Jadi itu nah saya berani ngomong-ngomong kayak gini kepada adik-adik, yang adik-adik mau tidak mau sengaja nggak sengaja itu pernah dengar-dengar ajaran-ajaran semacam itu. Itu sebenarnya ajaran keindahan. Cuma kadang-kadang karena ego. Jadi uang itu misalnya gini ya, duwe ilmu tauhid, duwe ilmu loh ya, bukan memiliki penghayatan tauhid. Cuma duwe ilmu tauhid kaya ngono iku mau. Misalnya kabeh kan wae Allah, kan bener tau Mas. Nek cara makrifat kan kabeh ku wae Gusti Allah. Tapi nek senggowo iku wong serakah kan bahaya. Sampai ning masjid untuk ono sandal wapi. Lah, sampean ngomong kabeh wae Allah. Jadi itu ilmu makrifat, ilmu hakikat, ilmu tasawuf digunakan untuk keburukan. Jadi egonya saya ngomong, dia ngomong ngono karena kepengen duit nyolong sandal api mau loh. Nah, tetapi yang sesungguhnya itu kan bukan begitu. Jadi ketika orang itu misalnya al-halat itu ngendikan anal hak, ngendikan seperti itu al-halatnya sudah nggak ada. Karena gue kan tetap ono toh, awakmu, walah kepengenanmu kan bisa pirang-pirang. Pengennya ini. Sehingga ketika ilmu itu tinggu, nah, kan saya banyak mengamati ya, karena saya itu, ya misalnya saudara-saudara saya itu yang belajar ilmu tasawuf itu kadang-kadang efeknya itu justru malas-malesan. Malas-malesan yo kabeh kuwi ditakdirke Allah. Ya wis kabeh ditakdirke Allah itu cuma gue alasan ben dekne ora dikongkon bergerak, ben ora dikongkon-kongkon. Lah itu kan cuma alasan tinggal alasan tok akhir. Dan itu yang bahaya. Lah bahayane pripun? Lah sampean ngomong ngono ngomong kebenaran kan rasa dia ya lek ngono itu. Wabeh takdiri Allah lah. Itu kan ngomong wis bener dong ngomong ini. Cuma di balik omongan itu ada motivasi yang buruk. Nah itu yang harus mujahadahnya di situ. Jadi kalau saya Siti Jenar ngendikan begitu, murid-muridnya akhirnya kan
Ya, menurut sejarah saya nggak tahu mana yang benar, mana yang pas benarnya, tetapi bisa kita jadikan pelajaran. Nah, ketika orang memahami kayak gitu kan terus enak-enak dhewe rumangsane kabeh kuwe ndekne. Wah, akhirnya bojo tanggane ya bojoku, ya kan repot kan nek ngono kuwi. Ya, engko padahal nek bojone ndekne dijiko ya emoh. Ya. Mana ana cerita lucu sebagai penutup. Cerita lucu nang pesantren. Bar belajar tasawuf, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabeh iku punyanya Allah. Kan ngono kan belajar. Bareng ngono santri mau wah kowe dendek. Sarunge koncone dijiko. Dijiko dinggo. Ya, koncone kan goleki sarunge ini. Sarung saya kemana ini? Nah, akhirnya ketemu dipakai dia. Kamu mencuri ya? Lurah pondoknya datang. Kamu mencuri ya? Enggak. Semua milik Allah. Wah, ini kan milik Allah bukan milik dia. Makanya saya berhak pakai. Saya kan hambanya Allah. Ya, lurah pondoknya kan ya ora iso ngomong Mas. Tapi lurah pondok punya cara. Akhirnya lurah pondok isuke sandalin ndekne sing anyar dijikuk lurah pondok. Nah, Pak Lurah Pondok, kenapa sandalmu mbok jiko? Itu kan sandalnya Allah. Karena aku ya entuk jiko lah. Akhirnya ndekne jadi sebenarnya itu orang itu motivasinya ketika ngomong gitu tuh apa? Jadi bertasawuf itu yang paling penting sebenarnya penghayatan. Orang perlu akeh mbok omongke. Tapi penghayatan di sini. Karena nek mbok omongke itu sering sangat sangat mungkin sampean apa nek melaku itu kepeleset. Nah, ini penting itu penghayatan sebenarnya. Karena aku kan mau ngomong ya sebelum ngaji. Pokoknya akhir mbok omongke itu sudah disalah. Jadi yang penting itu sebenarnya penghayatan. Ya, semoga kita bisa apa memahaminya, menghayati dan kita betul-betul bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.